ikatan peptida, kemudian apa saja yang menstabilkan urutan protein situ ya. Nah, minggu lalu fakultas kita ada namanya Indonesia Biopharmaceutical Symposium. Itu adalah simposium terkait pengembangan obat-obatan biologik. Biologik itu apa? Berarti adalah obat-obatan yang diproduksi menggunakan sistem hidup seperti hormon, kemudian misalnya stem cell juga bisa, kemudian antibodi monoklonal ya, itu adalah obat-obatan masa depan yang berbeda dengan obat-obatan sintetik atau small molecule pada umumnya yang sekarang ada ya. Nah, di sini kalau kita mau mengembangkan tentang biopharmaceutical atau biologic, maka kita harus tahu mengenai asam amino ya, mengenai struktur protein. Karena kalau nggak paham struktur protein, gimana caranya kita bisa mengembangkan obat-obatan tadi. Misalnya pada saat praktikum saya jelaskan ada insulin ya, insulin berarti pada manusia itu kita tidak mungkin mengisolasi insulin dari organisme yang lain. Maka kita produksi di laboratorium menggunakan host, entah sel mamalia atau sel bakteri yang bisa memperbanyak protein insulin tadi. Kita isolasi gen insulin pada manusia, kita ekspresikan pada sistem hidup yaitu sel eukariot maupun sel bakteri menggunakan di kuliah keempat saya ingat saya putarkan satu video ada namanya biofermentor gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak flip sedikit ya, karena dulu sudah sampai ke ikatan yang menstabilkan protein. Nah, kita sekarang masuk ke apa sih asam amino yang merupakan komponen dasar dari protein dan mengapa kita di sini harus mempelajari metabolisme asam amino. Ya. Sebagai farmasis ini penting sekali karena kalau kita mempelajari atau kita memahami mengenai bagaimana asam amino itu disintesis, apa saja peranannya dalam tubuh kita, maka nanti kita bisa mengembangkan obat yang mentarget hal tersebut, atau juga misalnya nanti ya kita bisa melakukan intervensi non farmakologis. Nah, intervensi non farmakologis itu apa? Misalnya terkait dengan gaya hidup ya, misalnya ada penyakit-penyakit kalau metabolisme lipid sudah belum? Nah, misalnya ada hiperkolesterolemia. Nah, kira-kira kan kalau kalian belajar metabolisme lipid nanti akan diajari gimana sih kolesterol itu dalam tubuh kita terbentuk. Ya, kolesterol itu bagus atau enggak dalam tubuh kita? Nah, tapi kalau terlalu berlebihan jadi tidak baik ya. Nah, sehingga dengan mempelajari metabolisme kalian jadi tahu, oh ini loh kalau proses normalnya homeostatis seperti ini, tapi dalam beberapa kasus tertentu kalau ini berlebihan maka dia akan menjadi tidak baik. Nah, gimana caranya agar itu tidak terjadi? Nah, kita ada intervensi farmakologis dengan obat-obatan, misalnya obat yang menghambat sintesis kolesterol, simvastatin dan sebagainya. Ada modifikasi non farmakologis, gimana caranya? Misalnya diatur pola makannya, dietnya seperti apa, olahraganya seperti apa, agar kondisi tubuh tetap bisa mempertahankan kolesterol level itu dalam kondisi yang normalnya. Nah, itu nanti farmasis bisa berperan di dua itu, di pengembangan obatnya maupun di intervensi gaya hidup. Jadi nanti ketika kalian misalnya KKN ya, ada atau ikut pengabdian masyarakat, nanti masyarakat akan tanya obatnya apa. Nah, kita lihat apakah bisa langsung dikasih obat atau bisa diintervensi farmakologis dengan gaya hidupnya tadi. Nah, di sini terkait dengan biosintesis dan katabolisme asam amino, saya akan mulai dari asam amino itu apa. Jadi sesuai dengan namanya, amino acid. Berarti ada suatu struktur yang memiliki gugus amin dan gugus karboksilat. Ya. Nah, ada dua jenis. Katakan di sini ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Ya. Esensial itu apa? Adalah asam amino yang harus diperoleh dari makanan. Sedangkan yang non esensial ini tubuh kita bisa
memproduksi sendiri. Dari mana produksinya? Dari intermediate proses yang lain, misalnya glikolisis. Dari intermediate proses siklus asam sitrat. Jadi nanti di kuliah 14 Pak Nofrizal atau Bu Setiawati akan menjelaskan jalur-jalur itu saling berkoneksi ya, biosintesis nukleotida, asam amino, protein, lemak itu nanti saling akan berkorelasi. Sehingga kalau kalian pernah dengar ya, ada orang kena diabetes, terus ada komplikasinya misalnya ke penyakit yang lain. Karena apa ya? Karena itu saling berkorelasi. Sehingga kalau dalam terapi berarti komplikasinya itu jangan sampai lebih buruk, karena kita harus belajar metabolismenya itu mana yang dihambat sehingga itu nanti tidak bisa menyebabkan parah yang lebih buruk lagi. Nah, kita lihat di sini. Mengapa asam amino esensial tidak bisa disintesis dalam tubuh kita dan harus diperoleh dari luar? Yang tahu nggak? Nah, dalam biosintesis asam amino ini nanti akan melibatkan banyak enzim. Ya. Nah, kalau enzimnya yang tersedia itu sedikit, atau kondisi yang kedua adalah apabila energi yang diperlukan untuk mensintesis asam amino dalam tubuh manusia itu terlalu besar, maka hal itu tidak akan dilakukan, sehingga kita bisa memperoleh asam amino langsung dari makanan. Itu lebih saving energi untuk tubuh kita. Nah, misalnya apa yang esensial adalah arginin, histidin dan sebagainya. Di sini ada tanda ya, histidin esensial untuk anak-anak tapi tidak pada manusia. Ya, mengapa? Kira-kira apa? Ya, karena proses metabolisme pada anak-anak itu belum sempurna sehingga tidak bisa menghasilkan histidin. Sedangkan pada orang dewasa, karena enzim metabolisme sudah komplit, sehingga tubuh kita bisa menghasilkan histidin ini. Nah, jadi terkait dengan metabolisme asam amino, kita lihat di sini ada tadi ya, asam amino yang esensial diperoleh dari makanan, masuk ke dalam tubuh kita, digunakan untuk apa? Sintesis protein. Tapi tubuh kita juga bisa melakukan biosintesis untuk asam amino yang non esensial. Dibentuklah asam amino jadi protein. Nah, apabila tubuh kita sudah memiliki level asam amino yang cukup, apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini akan dilakukan degradasi asam amino menjadi nitrogen, menjadi karbon skeleton, berarti suatu senyawa kimia yang memiliki rantai karbon, ya. Atau juga bisa dikonversi menjadi purin pirimidin. Purin pirimidin itu penyusun apa? DNA. Ya, ini adalah bahasa purin untuk nukleotida DNA maupun RNA. Nah, karbon skeleton ini juga bisa dikonversi lagi jadi energi, misalnya asetil-CoA, kemudian jadi suksinil-CoA dan sebagainya. Nitrogennya dikeluarkan lewat urea. Nah, jadi inilah inti kuliah kita hari ini. Jadi nanti saya akan awali dengan biosintesisnya, kemudian di akhir adalah proses katabolisme asam amino. Nah, karena asam amino tadi ada asid dan ada amin grup, ya, maka di sini ada istilah nitrogen balance, keseimbangan nitrogen, yaitu adalah apabila nitrogen yang dikonsumsi dari makanan, dari protein, dikurangi nitrogen yang dikeluarkan sebagai urea, ya. Nah, kalau nol berarti protein yang disintesis sama dengan protein yang didegradasi. Kalau positif, lebih banyak sintesis protein daripada degradasi. Kalau negatif, maka di sini kita kekurangan protein dalam tubuh kita karena
yang disintesis lebih sedikit dibandingkan yang degradasi. Ya. Saya tanya dulu, contoh kalau kondisi negatif itu yang seperti apa? Kelaparan ya? Yang puasa cuma sehari 2 hari apa akan terjadi negatif? Berarti ya jangka panjang ya. Kelaparan jangka panjang akan menyebabkan degradasi protein. Karena apa? Karena cadangan makanan yang pertama kali dipakai apa? Karbohidrat. Lemak. Kemudian glikogen. Kemudian protein adalah yang terakhir. Jadi kalau kelaparan cuma sehari 2 hari atau puasa Ramadan itu yang dibakar apa? Lemak dulu, diasid glycerol dulu. Ya. Kemudian baru nanti cadangan glikogen, ya. Terakhir adalah protein. Nah, kemudian kalau kondisi positif nitrogen balance, protein sintesis lebih dari protein degradasi. Misalnya kondisinya apa? Pertumbuhan pada, lebih spesifik lagi, di janin. Ya, kalau ada anak-anak ya memang benar. Paling contoh nyata adalah di janin, karena di janin ini diperlukan sintesis protein dalam jumlah cukup besar sehingga kita ya bayangkan dari sel sperma ketemu sel zigot sampai utuh dalam waktu 9 bulan 10 hari. Sehingga di sini positif nitrogen balance ini contoh nyatanya adalah pada pertumbuhan janin. Yang di sini negatif contohnya adalah pada kelaparan yang berkepanjangan. Jadi kalau lapar cuma sehari 2 hari tidak akan berpengaruh. Nah, ya, jadi asam amino ini tadi di slide di depan saya sampaikan dia juga bisa dikonversi menjadi biomolekul yang lain. Ya, yang pertama adalah tentu saja menjadi penyusun protein, ya, polipeptida. Itu adalah molekul yang tersusun atas rantai asam amino. Kemudian tadi bisa jadi purin, bisa jadi pirimidin, bisa jadi histamin. Ya, histamin ada yang tahu ini molekul yang penting dalam reaksi apa? Alergi, betul sekali. Nikotinamid, ada yang tahu ini senyawa apa? Nikotinamid adenin dinukleotide. Nah, ini banyak sekali di reaksi biokimia. Ya, dia merupakan nukleotide. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat asam amino namanya glisin, merupakan asam amino yang paling sederhana, tapi dia di sini nanti akan membentuk suatu inti porfirin yang cukup besar, yang dia menyusun ini hemoglobin. Oke, nah kita mulai dari asam amino dari makanan. Tadi kan asam amino apa? Bisa diperoleh dari makanan, khususnya untuk asam amino yang esensial, ya. Kemudian, oh ini tadi sudah saya tanya, kondisi negatif, misalnya puasa, tapi puasa itu sebenarnya negatifnya nggak terlalu signifikan. Ini akan terlihat kalau tadi kondisi kelaparan berkepanjangan. Ini juga tadi sudah kita bahas. Kita masuk ke fiksasi nitrogen atau proses asimilasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah manusia bisa melakukan fiksasi nitrogen dari lingkungan? Tidak bisa, ya, karena dalam tubuh manusia tidak ada enzim untuk melakukan konversi nitrogen untuk diikatkan dalam molekul dalam tubuh kita. Molekulnya apa? Misalnya molekul yang digunakan untuk biosintesis asam amino. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Ya kita harus mendapatkan dari luar. Nah, ini saya yakin ini sudah pernah diberikan di SMA, jadi saya akan percepat saja. Di udara ada nitrogen, ya. Nitrogen di atmosfer, kemudian ada lightning, itu adalah apa? Terkilat, akan terjadi oksidasi, ya. Sehingga di sini menjadi nitrat, ya. N2 jadi NO3. Yang belakang terlihat nggak gambarnya? Terlihat sekarang? Ya. Jadi
Jadi ada N2 menjadi NO3, NO3-nya diubah jadi apa? Jadi amonia. Amonia diikatkan ke molekul yang lain. Nanti amonianya itu masuk ke proses biosintesis asam amino. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah tidak kepakai, apa yang terjadi? Amonianya akan didekomposisi. Gitu. Jadi nanti akan terjadi namanya siklus nitrogen. Jadi intinya tubuh manusia tidak bisa melakukan fiksasi nitrogen dari lingkungan ya. Kita memerlukan misalnya di sini ada bakteri-bakteri ataupun tanaman leguminase, kacang-kacangan yang bisa memfiksasi nitrogen dari alam untuk kemudian diubah jadi nitrat, nitrat jadi amonia, amonia ini yang nanti akan digunakan atau diikatkan dalam biosintesis asam amino. Ya, ini tadi yang penjelasan dari gambar tadi. Ada N2 artinya mikroorganisme, ada enzim namanya nitrogenase mereduksi N2 jadi amonia. Ini adalah proses fiksasi nitrogen. Kemudian tadi gambarnya adalah gambar siklus nitrogen. Nah, gambaran yang lain ini ya, NO3 nitrit, NO2 nitrat. Nah, kebalik ya, nitrat nitrit harus dikonversi menjadi amonia untuk dapat diasimilasikan ke organisme. Kemudian ada dua enzim, nitrat reduktase, nitrit reduktase. Yang ini tidak ada dalam tubuh kita. Adanya di mana? Ada di tanaman hijau, ada di bumi, ada di bakteria. Nah, kalau gambar yang tadi kan cantik gitu ya, hijau, ada sapi dan sebagainya. Kita persimpel ya, N2 di udara, ada lightning, petir jadi nitrat, nitrat jadi nitrit, nitrit jadi amonia. Amonia ini nantinya masuk ke dalam jalur metabolisme, jadilah ini amino acid asam amino, kemudian nanti bisa dirubah jadi yang lain, nukleotida, fosfolipid dan sebagainya. Nah, ini dua enzim yang penting yang tidak boleh terbalik nantinya kalau ditanya. Nitrit reduktase berarti nitrit jadi amonia. Satu lagi nitrat reduktase, nitrat jadi nitrit. Ini dua enzim yang tidak ada dalam manusia. Oke, next adalah fiksasi nitrogen ya, hanya bisa dilakukan oleh mikroorganisme, cyanobacteria ya. Tadi ada nitrat reduktase, nitrit reduktase. Kemudian amonia yang dihasilkan ini diikatkan atau nitrogennya, atom N-nya ya. Jadi bukan N2. Kalau N2 tadi sudah dirubah jadi NO3, jadi NO2 dirubah jadi NH4. Nah, NH4 itu kan ada atom nitrogennya. Ya. Asam amino, gugus amin, maka perlu atom nitrogen. Ya. Atomnya tadi diasimilasikan dalam low molecular weight metabolite. Jadi metabolit dengan berat molekul yang rendah. Misalnya apa? Glutamat atau glutamin. Nah, inilah yang nantinya berperan dalam pendonor atom N dalam biosintesis asam amino. Nah, kalau kita lihat ya, asimilasi amonia, ada enzim glutamat dehidrogenase, ada enzim glutamin sintetase. Nah, kita lihat alfa ketoglutarat tambah amonia menjadi glutamat. Nah, kita lihat tadi saya kan cerita ya, ini tadi hasil fiksasi ya, NH, ulang lagi ya, N2 jadi NO3 jadi NO2 jadi NH4. NH4 ini yang akan ditransfer ke berbagai macam biomolekul yang lain. Nah, ini ditransfer kemana? Ke karbonil di sini, sehingga karbonilnya pecah, ada NH3 di sini. Nah, ini namanya apa? Glutamat. Jadi alfa ketoglutarat jadi glutamat, enzimnya namanya glutamat dehidrogenase. Ya. Nah, kemudian glutamat ini bisa menerima satu lagi amonia.
Karena apa? Di sini ada satu atom karbon yang bisa menerima ini, ya. Jadilah glutamin. Enzimnya apa? Glutamin sintetase. Jadi ya kalau di sini glutamat hanya ada satu atom nitrogen, glutamin ada dua atom nitrogen. Ya, jadi ada dua pasang enzim yang berperan dalam asimilasi atau fiksasi nitrogen. Yang pertama tadi adalah kalau dari N2 di alam menjadi amonia, ada dua, nitrit reduktase dan nitrat reduktase. Kemudian pasangan lainnya adalah untuk mengikatkan amonia ke biomolekul kecil. Di sini dua enzimnya adalah glutamat dehidrogenase, yaitu yang mengkatalisis alfa keto menjadi glutamat. Satu lagi enzim glutamin sintetase, sesuai dengan namanya, maka berperan dalam sintesis glutamin dari glutamat. Ya. Oke, kemudian ada proses transaminasi. Transaminasi itu apa? Berarti ada perpindahan ini dari satu asam amino ke asam amino yang lain, dari satu molekul ke molekul yang lain. Misalnya ini alfa keto menjadi dari alfa keto glutarat, kemudian ada L amino acid. Ya, misalnya kalau yang sederhana R-nya hidrogen berarti glisin. Ya. Nah, di sini PLP ada aminotransferase, namanya golongannya aminotransferase, berarti mentransfer gugus amino gitu ya. Nah, kalau alanin aminotransferase atau aspartat aminotransferase, maka ini akan mentransfer ke alanin atau ke aspartat. Nah, oke, jadi kita lihat jadinya apa? Jadi alfa keto dan L glutamat. Ya, jadi keto glutarat jadi glutamat. Ya, karena apa? Karena karbonilnya tadi ditambah dengan amonia di sini. Ya, nah, glutamat ini jadinya bagaimana setelah dia jadi? Bisa kalau misalnya kelebihan maka masuk ke jalur ekskresi. Kalau diperlukan, misalnya tadi dalam kondisi pertumbuhan janin atau kondisi anak masih kecil, maka dia menjadi donor gugus amino dalam biosintesis di tubuh kita. Nah, dalam proses transfer asam amino ini diperlukan namanya piridoksal fosfat. Ya, piridoksal fosfat merupakan suatu koenzim dari piridoksin atau vitamin B6. Jadi kalau kekurangan vitamin B6 akibatnya apa? Biosintesis asam aminonya bisa terjadi dengan baik tidak? Ya. Jadi inilah yang akan terjadi kalau kekurangan vitamin B6, yaitu tidak akan terjadinya proses biosintesis asam amino dalam tubuh. Berarti nanti orangnya atau anaknya jadi kekurangan asam amino. Ya, pertumbuhannya kurang optimal. Nah, ini kita ulang lagi ya. Alfa keto jadi glutamat, namanya adalah enzim glutamat dehidrogenase. Kemudian glutamat tadi ada transaminase atau amino acid transferase, itu sama saja ya. Transaminase atau amino acid transferase itu adalah enzim yang mentransfer gugus amino dari glutamat ke asam amino yang lain. Ya, nah, yang bawah ini glutamin, glutamat menjadi glutamin, enzimnya glutamin sintetase. Glutamin bisa diubah jadi glutamat, jadi ini reaksinya bisa reversible. Enzimnya sama, glutamat sintetase. Kalau di sini glutamin sintetase, kalau dari glutamin jadi glutamat,
jadi glutamat sintetase. Alfa ketoglutarat ini juga bisa balik ke glutamat. Ya, glutamat bisa mentransfer gugus amin, enzimnya namanya transaminase atau amino acid transferase. Oke, jadi itu enzim-enzim yang berperan dalam asimilasi amonia ya. Tadi saya bilang ada 2 pasang. Yang pertama adalah pasangan pertama untuk fiksasi dari atmosfer, N2 jadi NO3 jadi NO2 jadi amonia. Setelah jadi amonia diikatkan ke 2 molekul yang penting, glutamat dan glutamin. Enzimnya ada glutamat dehidrogenase dan glutamin sintetase. Kemudian setelah jadi glutamat atau glutamin, amonianya bisa ditransfer ke berbagai jenis asam amino. Ada enzimnya namanya transaminase atau amino acid transferase. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu bagaimana tubuh kita mensintesis asam amino non esensial. Ya, ini cukup rumit ya, saat ini cukup rumit, tapi nanti kita bisa klasifikasikan menjadi 6 prekursor ya. Nah, itu. Misalnya apa? Yang pertama, glukosa 6-fosfat. Ini dari jalur apa? Kuliahnya Bu Rumi. Glukosa 6-fosfat, ribosa 5-fosfat. Glikolisis bisa, tapi terlalu jauh. Kalau yang paling dekat apa? Jalur pentosa. Ya. Nah, kemudian fosfogliserat ini bisa jadi prekursor untuk serin, sistein, glisin. Kemudian diubah jadi fosfoenol pirufat. Ya, di sini jadi apa? Jadi pirufat, pirufat masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi alfa ketoglutarat dia menjadi ini arginin glutamat. Di sini oksaloasetat jadi ini. Nah, fosfoenol pirufat dan eritrosa 4-fosfat ini membuat fenilalanin, tirosin dan triptofan. Nah, jadi kalau bingung, yang kalian pelajari adalah ini saja, tabel yang lebih simpel. Nah, kita kesini dulu yang nggak ada temennya ya, histidin. Ya. Prekursornya apa? Ribosa 5-fosfat jalur pentosa. Kemudian berdasarkan gugusnya yang terkenal juga adalah aromatik. Ada aromatic ring. Contohnya apa? Fenilalanin, tirosin, triptofan. Ini dari fosfoenol pirufat dan eritrose 4-fosfat. Kalau saya balik lagi ke sini ya, ini fosfoenol pirufat disingkat PEP dan eritrose 4-fosfat jadilah fenilalanin, triptofan dan tirosin. Nah, yang di sini dari jalur apa ini pirufat? Glikolisis. Ya, alanin, pirufat, valin, leusin. Kemudian serin dari prekursor 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat itu di sini ya. Jadi serin, sistein, glisin. Kemudian oksaloasetat alfa ketoglutarat itu tadi di bawah di jalur sini ya, asam sitrat ya. Oksaloasetat jadi aspartat, asparakin, sistein. Di sini alfa keto jadi glutamat, arginin, glutamin dan prolin. Nah, kalau bingung gambar ini, yang kalian pelajari adalah tabel ini saja. Nanti kita bisa lihat prekursornya apa, dia mengandung gugus apa, contoh asam aminonya itu gimana. Kalau saya sering mengeluarkan yang ini histidin, tapi nanti nggak tahu ya tahun ini entah ini atau yang lain. Ya. Nah, kemudian ada
ada biomolekul namanya S-adenosil methionine atau SAM. Ada yang namanya SAM di sini. Nah, apa itu SAM atau S-adenosil methionine? Merupakan suatu biomolekul yang merupakan pendonor metil dalam proses metilasi metabolik. Ya. Dia diperoleh dari mana? Dari asam amino methionine ditambah ATP, ada enzim methionine adenosil transferase, jadilah S-adenosil methionine. Ini sangat terkenal, merupakan donor metil. Ya, saya tidak akan tanya reaksinya seperti apa, tapi biasanya tak tanya ini fungsinya apa. Nah, kita lihat ya, ini adalah skema perbedaan biosintesis asam amino non esensial yang simple hanya sekian tahap versus esensial yang lebih kompleks. Jadi kalau ini dilambangkan dengan panah, panah itu adalah tahapan reaksinya. Maka kita lihat triptofan tadi kan ada dari prekursor fosfoenol pirufat eritrosa 4 fosfat jadi triptofan. Tahapannya panjang sekali. Nah, tahapannya panjang berarti apa? Indicated by the number of enzyme involved in the reaction step. Enzim yang diperlukan cukup banyak. Kalau banyak, maka misalnya ada defisiensi satu enzim saja, maka ini nggak akan terjadi. Sehingga esensial ini kita peroleh dari makanan, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam grup yang pertama. 3 fosfogliserat. Tahapannya cukup banyak ya. 3 fosfogliserat jadi 3 fosfohidroksipirufat, kemudian nah di sini kan ada glutamat ya. Tadi saya ceritakan glutamat itu merupakan molekul yang membawa atom N, atom nitrogen dari gugus NH3+. Nah, inilah yang nanti ditransfer ke molekul yang lain. Jadinya apa? Misalnya jadi serin, jadi glisin, ya. Di sini ada misalnya serin hidroksimetil transferase. Berarti ada proses transfer hidroksimetil ke asam amino serin. Ada fosfoserin fosfatase, ya. Fosfatase itu berarti enzim untuk membuang gugus fosfat. Misalkan ini adalah ada fosfatnya terbuang di sini, jadinya jadi hidroksi. Ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan detail di sini. Yang jelas perlu diingat bahwa ini tiga fosfogliserat bisa merupakan prekursor dari asam aminoserin, sistein, dan glisin. Kemudian glisin. Glisin akan didegradasi menjadi CO2 dan NH3 oleh suatu kompleks enzim namanya glycine cleavage complex. Yang mana glycine cleavage complex ini dependen terhadap piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat itu apa? Senyawa apa? Yang tahu nggak? Coba dicari sebentar. Kenapa kok glycine cleavage complex ini sangat tergantung dengan apa masih? Ya. Jadi kalau kekurangan vitamin B6 apa yang terjadi? Maka glycine cleavage complex ini tidak akan berfungsi dengan maksimal. Akibatnya apa? Kita lihat di sini ya. Lack of glycine cleavage complex causes glycine accumulation. Akumulasi glisin istilahnya adalah hyperglizinemia. Konsentrasi glisin dalam tubuh kita itu menjadi berlipat-lipat kali lipat. Ya, karena apa? Karena glisin tidak bisa diubah atau didegradasi menjadi CO2 dan NH3. Nah, padahal glisin merupakan inhibitor neurotransmitter. Saya tanya dulu, neurotransmitter itu apa?
Neuro adalah transmitter, sesuatu yang menghantarkan pesan saraf. Berarti kalau ini dihambat, akibatnya apa? Lemot. Perintahnya adalah jalan, tapi dia nggak bisa jalan. Ya, nanti akan terjadi gangguan pada sistem neuron, sistem saraf. Ya, ini yang grup yang pertama. 3 fosfoglycerat jadi serin, sistein, glisin. Glisin harus degradasi jadi ini oleh glisin PV kompleks yang tergantung oleh vitamin B6. Kalau ini tidak ada, maka terjadi hiperglisemia mengakibatkan gangguan pada sistem saraf. Oke. Nah, grup yang kedua yang dihasilkan dari prekursor fosfoenol pirufat dan eritrose 4-fosfat menghasilkan fenilalanin, tirosin, triptofan. Ya, di sini kalau nanti kalian ketemu di mata kuliah apa ya, kalau zaman saya dulu farmakognosi, itu adalah pada proses biosintesis metabolit sekunder, ada sama apa flavonoid dan sebagainya gitu ya. Nanti juga akan diajarkan jalur-jalur ini, asam korismat, sigimat gitu ya. Nah, saya tidak akan ceritain lebih lanjut, tapi di sini ada 2 prekursor yang menyusun tirosin, fenilalanin dan triptofan. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Ada tirosin dari hasil peruraian fenilalanin jadi tirosin, satu lagi adalah dari jalur non esensial. Jadi tubuh kita itu juga ternyata bisa memproduksi tirosin ya, tapi dalam jumlah yang sedikit sehingga apa? Tetap diperlukan suplai dari makanan. Nah, ini cukup kompleks ya, sekalian ya. Jadi ada jalur sigimat dan sebagainya. Saya tidak akan cerita di sini lebih lanjut. Triptofan juga demikian, ada enzimnya cukup banyak ya. Kita lanjut di sini juga. Kita langsung ke materi berikutnya. Jalur yang ketiga, prekursor yang ketiga. Kalau di sini adalah jalur dari jalur apa nih? Kalau ininya starting pointnya adalah pirufat, berarti dia end point dari jalur apa? Hidrolisis. Ya. Nah, di sini menghasilkan apa? Alanin dari yang non esensial, valin dan leusin. Ini cukup ini saja infonya. Yang keempat, ribose 5-fosfat ini hanya menghasilkan 1 asam amino histidin, yang mana ini adalah esensial untuk bayi, tapi tidak esensial untuk orang dewasa yang sehat. Ya, kalau tidak sehat bagaimana? Ya harus dikasih dari makanan. Kemudian ini jalur biosintesisnya cukup panjang. Intinya adalah ribose 5-fosfat jadi histidin di sini ya. Saya tidak akan detail terkait mekanisme biosintesisnya. Grup kelima, oksaloasetat. Ini kalau kita lihat di gambar di depan dari siklus ya di bawah, kemudian oksaloasetat bisa menghasilkan lisin, treonin, isoleusin, metionin, dan asparagin sebagai asam amino non esensial. Yang keenam adalah masih di jalur bawah, alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Glutamat bisa diubah jadi glutamin, prolin, arginin. Di sini prolinnya bisa dari jalur asam amino non esensial. Jadi itu kita bisa menghasilkan prolin dari reaksi samping dari ini siklus yang di bawah tadi. Nah, ini akan saya skip ya. Nah, kita overview sebentar. Jadi asam amino ada yang esensial, berarti ini harus diperoleh dari makanan. Ada yang non esensial, tubuh kita bisa memproduksi sendiri. Kemudian di sini ada 2 bintang. Arginin
dimasukkan sebagai list asam amino esensial karena manusia memerlukan arginin dari makanan ya untuk mensupport pertumbuhan selama kanak-kanak maupun selama kehamilan. Meskipun arginin bisa diproduksi dari siklus urea ya, siklus urea yang di bawah ini. Kemudian tirosin ini juga menjadi perhatian karena ini dikatakan sebagai conditional non-essential amino acid yang dibuat oleh manusia dari essential amino acid yaitu phenylalanin. Ya, tadi ada ini triglycerida 5 fosfat jadi histidin, 3 fosfoglycerat jadi di sini, eritose 4 fosfoenolpirufat jadi 3 ini, pirufat jadi di sini, oksaloasetat dari siklus asam sitrat di sini, alfa ketobutarat jadi di sini ya. Ini yang dua tambahan arginin. Arginin berarti dari ini tirosin, fosfoenolpirufat dan eritrose 4 fosfat. Conditional non esensial karena dibuat juga bisa dari esensial phenylalanin. Nah, tadi kan saya ceritakan bahwa mekanisme biosintesis asam amino itu cukup panjang. Di sini ada istilah bahwa asam amino disintesis atau diregulasi di sini menggunakan namanya feedback inhibition. Artinya apa? Kalau produknya itu sudah cukup, gitu ya, misalnya nih biosintesis isoleusin, ya, maka produknya ini akan menghambat salah satu enzim yang berperan dalam sintesis tahapan ini. Misalnya apa di sini? 3 fosfoglycerat dehidrogenase yang berperan dalam sintesis serin, maka akan dihambat oleh serin. Atau di sini misalnya isoleusin ini akan menghambat enzim yang mengkonversi treonin menjadi alfa ketobutirat. Ini merupakan suatu intermediate. Ya. Mengapa begitu? Karena kalau tidak seperti itu maka nanti ini akan diproduksi terus-menerus. Gitu ya. Dan kecenderungannya adalah enzim yang dihambat itu adalah enzim yang tahapannya itu cenderung di depan di sini. Ya, bukan yang kenapa bukan yang di sini, bukan yang belakang ya, karena kalau belakang nanti istilahnya energinya jadi sia-sia. Ya, sudah tinggal satu tahap jadi isoleusin kok dihambat, ini energinya sia-sia. Tapi kalau enzim yang di depan maka sel akan menghemat energi, tidak usah memproduksi intermediate yang berikutnya tadi. Nah ini mirip dengan tabel yang tadi ya. Family glutamat, alfa ketobutarat jadi ini, 3 fosfoglycerat jadi ini, pirufat, ini aspartat, ini fosfoenolpirufat, eritrose 4 fosfat jadi yang punya aromatic family. Kemudian ribose 5 fosfat hanya single, hanya menjadi prekursor untuk biosintesis histidin saja. Nah, ini adalah 6 keluarga yang berperan dalam biosintesis asam amino. Jadi kalian kalau bingung gambar yang keluar tadi bisa hafal yang ini atau yang tabel. Nah berikutnya adalah kalau kita sudah memiliki asam amino dalam jumlah cukup dalam tubuh kita, ya, asam amino tadi bisa diubah menjadi berbagai macam biomolekul. Misalnya adenin, sitosin, ya tadi nukleotida, histamin tadi yang berperan dalam reaksi alergi, sphingosine ini apa? Kira-kira apa? Dan dia ada di mana? Membran apa? Ya, sel membran.
kemudian tiroksin, apa ini? Senyawa apa? Tetraiodothironin. Apa Mbak? Kamu gini-gini apa? Ya, jadi ini adalah enzim ya hormon tiroid ya. Nah, epinefrin apa? Stres. Serotonin, radia, nikotinamid tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh biomolekul dalam tubuh kita yang disintesis dari asam amino. Ya. Oke, histidin jadi histamin, tirosin jadi dopamin yang terkait dengan penyakit Parkinson. Tiroksin, norepinefrin, ini tadi yang bahagia, triptofan menjadi serotonin, GABA, ya, gamma aminobutyric acid nanti akan dipelajari lebih lanjut di semester berikutnya. Nanti kalian akan diajarkan farmakologi molekuler terkait dengan GABA reseptor dan sebagainya ya. Nah, sekarang saya masuk ke yang pertama dulu. Tirosin merupakan suatu asam amino yang menjadi prekursor berbagai macam molekul dalam tubuh. Ya, signaling and neurotransmission, berarti transmisi pesan saraf, termasuk epinefrin dan dopamin. Nah, di sini intinya apa? Jadi tirosin bisa diubah menjadi dopamin, bisa diubah menjadi norepinefrin dan epinefrin. Kemudian tirosin ini juga menjadi prekursor untuk pigmen yang disebut sebagai melanin yang diproduksi dari dopaquinon. Apa itu melanin, Mas Mbak sekalian? Kulit. Apa? Melanin itu apa? Warna kulit. Pigmen kulit. Pigmen yang terdapat di Kulit. selain itu di Di rambut. rambut. Nah, kita belajar di sini ya, misalnya tirosin, ada enzim namanya tirosinase, mengubah menjadi dopaquinon, mengubah menjadi dopakrom, jadilah ini oimelanin, merupakan pigmen warna coklat atau hitam. On the other hand, dopaquinon bisa diubah menjadi viomelanin, pigmen merah atau kuning. Kuning. Nah, 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada kelompok PKM, penelitian riset eksakta, dari mahasiswa farmasi UGM yang mengembangkan suatu kosmetik, kandidat kosmetik untuk menghambat sintesis melanin, menghambat flek hitam. Nah, mereka melakukan screening ya, kemudian ekstraknya tersebut diuji. Apa? Ujinya adalah menghambat enzim ini, tirosinase, secara in vitro. Apa peranan tirosinase? Tadi yang mengubah tirosin menjadi dopaquinon, yang mana ini adalah prekursor untuk pembentukan oimelanin maupun viomelanin. Nah, pertanyaan saya adalah, the formation of gray hair is an aging process, di mana produksi melanin itu berhenti atau menurun, dan human melanocyte ada di mana? Ada di hairloop. Nah, jadi ada yang jadilah rambutnya putih, contohnya Pak Ganjar, meskipun masih muda tapi rambutnya putih. Nah, apa yang membedakan Asian, Caucasian dan sebagainya dalam hal warna kulit dan warna rambut? Ya kan, kalau di sini mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin ada, tapi
tapi rambutnya kan dicat gitu. Misalnya ono sing dicat hijau. Oh, tapi itu kan bukan dari melaninnya ya. Kalau kalian ada kesempatan misalnya exchange keluar ke Europe atau ke US, ya, nah, mungkin ada teman yang bentuknya beda banget dengan kita di sini. Contohnya supervisor saya dulu, kulitnya itu putih, rambutnya kayak rambut jagung. Rambut jagung tahu ya? Jadi coklat. Itu. Terus ada lagi teman saya dari Italia, kulitnya tuh putih, tapi kulit putihnya tuh bukan putih bule, terus rambutnya coklat, benar-benar coklat gitu. Saya tanya ini alami nggak? Alami. Nah, yang membedakan kita dengan mereka itu apa? Komposisinya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya gennya sama saja, tapi komposisinya itu berbeda. Begitu juga dengan yang di Afrika, ya. Jadi semuanya punya brown pigment, punya black pigment, punya red, punya yellow. Tapi komposisinya saja yang berbeda. Itu biasanya tergantung apa? Tergantung dari, kalau dari teori evolusi adalah ada faktor environment yang membuat. Teori evolusi kan survival of the fittest gitu ya. Yang bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, dia akan bertahan. Sehingga kondisi perbedaan itu, perbedaan komposisi melanin tadi karena faktor lingkungan. Tapi ini juga bisa dari faktor ini, aging proses atau apa, penuaan ini. Nah, banyak sekarang kayak saya ini sudah jadi rambutnya memutih gitu ya. Karena apa? Kalau yang aging ini, ya karena misal faktor stres, mungkin ada mahasiswa juga ini yang rambutnya sudah banyak putih gitu ya. Kenapa? Stres menghambat pembentukan melanin pada rambut. Ya, tapi kalau yang pada kulit apa? Kan sering lihat iklan di TV kan, ada penuaan, kemudian ada flag-flag hitam. Nah, flag-flag hitam itu dari mana? Ya dari sini. Ada misalnya komposisinya ternyata harusnya kan ini seimbang, terus dominan ke sini jadilah melanin. Karena apa? Misalnya semakin tua yang di sini semakin sedikit. Nah, sehingga disinilah farmasi bisa berperan. Kita bikin inhibitor tirosinase untuk menghambat pembentukan yang melanin, sehingga nanti jadi seimbang lagi, flag-flag hitam jadi berkurang. Gitu ya. Nah. Kemudian ada HEM ya. Ini adalah suatu biomolekul yang disintesis oleh asam aminoglisin. Ya, ini adalah asam amino yang sangat simpel, memiliki satu atom hidrogen di rantai sampingnya. Dia bereaksi dengan suksinil-CoA, menghasilkan inti besar seperti ini yang ada fungsinya. Ada namanya PBG atau porfobilinogen. Ya. Strukturnya seperti ini. Ya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut di sini. Saya akan fokus pada ini reaksinya ya. Jadi dari glisin yang sangat kecil membentuk inti porfirin seperti ini, kemudian mengikat besi, jadilah HEM di sini. Nah, yang terkait dengan kuliah kita hari ini adalah degradasi HEM. Ya, di HEM didegradasi menjadi biliverdin, menjadi bilirubin. Ya, jadi ini HEM menjadi biliverdin, menjadi unconjugated bilirubin.
Di kelas ini siapa yang rajin donor darah? Ada? Benar 2 kali. Belum. Yang ikut kemarin apa? Aruna Sawahita ada. Nah, saya tanya dulu. Donor darah itu baiknya setiap berapa lama? Seminggu sekali atau 2 bulan sekali? 120 itu 4. 6 bulan sekali atau setahun sekali? Ya nanti silahkan ditanya ke teman-teman yang bergerak di Puskesmas atau yang sering donor darah ya. 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dalam waktu misalnya 60 hari tadi, maka sel darah kita itu kan akan bekerja dengan optimal ya. Kalau sudah tidak bisa bekerja optimal, maka hemoglobinnya akan didegradasi gitu ya. Jadilah seperti ini. Jadilah misalnya di sini unconjugated bilirubin. Bilirubin yang terunconjugasi maka dia akan terikat dengan albumin. Masuklah ke hepatosit, kemudian akan dikeluarkan sebagai urobilinogen. Dikonjugasikan dalam ini feses ataupun urin. Ya. Oke, ini contoh yang HEM ya, yang disintesis dari glisin kemudian degradasinya jadi bilirubin. Berikutnya ada kreatin. Ya. Jadi tolong dibedakan antara kreatin dan keratin. Ya, karena kalau di ujian kadang saya iseng ubah sedikit gitu ya. Ada yang masih terbalik. Kreatin sama Kalau keratin itu apa? keratin. Suatu protein yang ada di rambut atau kulit. Ya. Tapi kalau kreatin itu adalah suatu biomolekul yang disintesis oleh liver dan ginjal, berperan sebagai suplai energi dalam tubuh, utamanya di otot. Nah, jadi kalau ya yang suka nge-gym ada suplemen kreatin itu digunakan oleh atlet. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita, tapi kalau orang-orang yang berolahraga, ya dia perlu suplemen. Ya. Kita lihat di sini, kreatin itu disintesis dari apa? Dari glisin dan arginin, di mana di ginjal dan di liver. Ya, glisin, arginin menjadi guanidin noasetat, kemudian jadi kreatin. Ya, di sini tadi ada SAM, S-adenosyl methionine, yang merupakan pendonor metil, gitu ya. Nah, masalahnya di sini apa yang terjadi kalau tubuh kita terlalu banyak kreatin? Ya, karena kreatin ini nanti akan didegradasi, Terlalu semangat. jadilah formaldehid dan merusak liver. Kreatin, ya, jadi kreatin diubah jadi kreatinin. Ya, kreatinin adalah metabolik produk dari kreatin dalam otot. Nah, kemudian ada enzim namanya kreatin kinase yang merubah kreatin menjadi kreatinin tadi. Nah, ada yang pernah tahu kreatinin itu apa? Ada yang pernah cek lab? Belum pernah ya. Jadi kalau cek lab, kreatininnya normal saja. Rusak hati. Ya. Rusak Nah, ini merupakan indikator fungsi ginjal. Mengapa? Ya, kreatinin dalam darah akan secara langsung diekspresikan di ginjal melalui proses glomerular filtration dan sekresi tubular. Tapi kalau ada kerusakan ginjal, maka kreatinin level di darah itu akan meningkat karena tidak bisa disaring oleh ginjal. Iya. Nah, ini
Makanya tadi saya bilang kalau pernah cek lab konsentrasi kreatin darah, ya kita berharap normal, ya jangan sampai ada kerusakan ginjal. Oke, itu tadi molekul-molekul yang diproduksi dari asam amino tadi, tirosin, triptofan bisa konversi menjadi misalnya neurotransmitter, bisa menjadi pigmen, melanin. Kemudian saya cerita mengenai HEM dari asam aminoglisin, kemudian kreatin, ya. Kreatin itu adalah suatu molekul yang berperan dalam suplai energi untuk tubuh kita bisa menghasilkan kreatin, tapi di sini ada sintesis kreatin yang akhirnya dijadikan suplemen apabila seorang itu adalah atlet, ya. Tapi kelebihan kreatin ini akan berbahaya dalam tubuh karena dia diubah jadi kreatinin. Kemudian kita belok sedikit, kreatin itu apa? Kreatin adalah suatu molekul yang bisa jadi indikator fungsi ginjal. Nah, berikutnya adalah katabolisme asam amino, ya. Katabolisme berarti kat, gitu ya. Nah, kalau tubuh kita sudah cukup jumlah asam aminonya, maka di sini akan terjadi proses katabolisme asam amino. Nah, tidak seperti glukosa atau asam lemak, maka kelebihan asam amino ini tidak bisa disimpan. Ya, kalau glukosa jadi glikogen, kalau lemak menjadi sel-sel lemak, gitu ya. Tapi kalau di sini asam amino nggak bisa disimpan, maka dikonversi menjadi molekul yang lain, ya, misalnya asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, atau kalau sudah cukup semuanya, maka gugus aminonya di sini akan dikonversi menjadi urea dan dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya nitrogen atau nitrogen dari asam amino tadi itu melibatkan 5 proses, ya. Yang pertama adalah removal amino group, kemudian amino groupnya dibawa ke liver untuk nitrogen expression, masuk ke mitokondria, berarti nanti ada proses oksidasi atau reduksi, kemudian masuk ke siklus urea, dan nanti akan dihasilkan suatu metabolit namanya urea. Nah, di sini untuk menghilangkan gugus amino maka ada suatu enzim namanya adalah aminotransferase, ya, seperti yang kita bahas di depan tadi. Transfer of the amino group of an amino acid to an alpha keto acid, ya. Jadi dipindahkanlah si gugus ini ke alpha keto, kemudian alpha ketonya menjadi amino, dan ini yang ditinggalkan menjadi alpha keto. Nah, dikatalisis oleh enzim namanya transaminase yang tergantung dari PLP, pyridinosyl fosfat tadi, ya. Sudah kita bahas di depan. Nah, yang kedua adalah amino group ini akan dibawa ke liver untuk nitrogen expression. Nah, jadi tadi di depan kan dikatakan bahwa ada 2 molekul penting untuk mengikatkan atom nitrogen setelah dia difiksasi dari lingkungan, yaitu dalam bentuk glutamat dan glutamin. Ya. Nah, misalnya di sini glutamat di sini, ya, dan ini adalah alfa ketoglutarat. Glutamat membebaskan amino group sebagai amonia di liver, kemudian akan terjadi dehidrogenasi dan hidrolisis, yaitu atau prosesnya namanya oxidative deamination, ya. Oksidatif melibatkan oksigen, deaminasi karena ada kehilangan gugus amin dari glutamat. Nah, gugus amin dari berbagai macam amino asid ini akan dikumpulkan di liver, kemudian dibentuk in the form of the amino group of L-glutamate molecule. Nah, kita lihat di sini ada enzim namanya glutamat dehidrogenase, tadi sudah kita bahas di depan. Nah, di sini nitrogen carrier-nya ada 3, ya. Kalau tadi pas
pas fiksasi nitrogen dari alam, carriernya dua, glutamat dan glutamin. Tapi ketika nitrogen dari asam amino tersebut akan diubah jadi urea, maka nitrogen carriernya bisa dari tiga bentuk: glutamat, glutamin, dan dari alanin. Ya. Nah, tadi kan sudah masuk ke liver ya, kemudian mengalami reaksi oksidatif deamination, berarti deaminasi oksidatif berarti proses penghilangan gugus amina yang melibatkan O2. Kemudian aminanya dikumpulkan di liver. Di liver akan masuk ke ini mitokondria. Ya. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini sebagai carrier nitrogennya ada tiga: glutamin, glutamat, dan alanin. Ya, ini nanti melepaskan inian ya, ini ya, amonianya. Jadi NH4 plus ini, NH4 plus ini lah yang nantinya, ini kan kalau dari organelnya kalian paham ya, ini adalah di mitokondria. Nah, di mitokondria akan terjadi reaksi reduksi atau oksidasi. Sini ya. Nah, NH4 bereaksi dengan karbomoil fosfat dan sebagainya. Ini nanti akan masuk berikutnya ke sini, ke siklus. Ya. Jadi nanti setelah amonia bereaksi dengan HCO3 itu namanya apa? Bikarbonat, ya. Membentuk karbomoil fosfat. Setelah jadi karbomoil fosfat, ini akan keluar dari matriks mitokondria ke sitosol. Ya. Oke, sitosol masuk ke sini, ya. Jadi sitrulin, kemudian aspartat, argininosuksinat, arginase. Produk akhirnya apa? Urea. Ya. Urea ini yang dihasilkan jadi siklus urea. Nah, dari siklus urea, namanya siklus berarti dia akan berputar lagi ya. Nah, selain menghasilkan urea, dihasilkanlah ornitin. Ornitinnya masuk lagi ke matriks mitokondria. Nanti bereaksi lagi dengan karbomoil fosfat. Karbomoil fosfatnya dari mana? Dari tadi reaksi antara amonia dan bikarbonat. Amonianya dari mana? Glutamin, glutamat, alanin yang dikumpulkan di liver. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Siklus urea, kalau saya tanya, siklus urea terjadi di Mitokondria. Mitokondria. mitokondria, sitosol, atau keduanya? Keduanya. Ya, jadi keduanya di kedua kompartemen ini terjadilah siklus urea. Kecuali kalau pertanyaannya saya balik ya. Proses pembentukan karbomoil fosfat yang merupakan prekursor dari siklus urea terjadi di ya. Atau soalnya saya modifikasi lagi. Proses pelepasan urea yang merupakan hasil dari siklus urea terjadi di sitosol. Tapi kalau soalnya disimpelkan menjadi siklus urea terjadi pada Mitokondria dan sitosol dan sitosol. mitokondria. Ya. Nah, ternyata siklus urea ini juga ada irisannya dengan siklus asam sitrat. Nah, irisannya di mana? Di sini. Ketika hasil siklus asam sitratnya adalah aspartat dengan sitrulin jadi argininosuksinat. Jadi irisannya itu bukan di matriksnya, tapi di sitosolnya. Ketika aspartat dan sitrulin merupakan prekursor untuk baik siklus urea maupun nanti balik ke sini. Tapi di sini yang siklus asam sitrat kita tidak usah bahas detail ya, tapi yang jelas tadi yang sering saya keluarkan yang gambar ini. Next
adalah implikasi klinis terkait dengan metabolisme asam amino. Ya. Oke. Yang pertama adalah homocysteine. Ya. Oke. Nah, kita lihat ada suatu proses reaksi dalam tubuh. Homocysteine tambah serin oleh enzim sistation beta sintase menghasilkan sistation. Sistation menghasilkan cysteine. Ya. Nah, masih ingat nggak cysteine ini berperan dalam pembentukan ikatan apa? Untuk menstabilkan struktur protein. Disulfida. SH berarti apa? Ikatan Ikatan disulfida. disulfida. Nah, Disulfida. yang akan saya bahas di sini adalah suatu kondisi namanya hyperhomocysteinemia yang berpengaruh pada cardiovascular disease. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, homocysteine harusnya jadi cysteine. Cysteine tadi menstabilkan struktur protein dengan ikatan disulfida. Tapi kondisi yang tadi namanya adalah hyperhomocysteinemia. Berarti apa? Ini jumlahnya banyak sekali. Ya, karena apa? Enzimnya ini misalnya terjadi defect, sehingga ini tidak bisa diubah jadi cysteine. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata tubuh kita tidak mendapatkan ini dalam jumlah yang cukup, padahal terkait dengan kardiovaskular utamanya di sini adalah di pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah kita itu kan cukup elastis. Ya, salah satunya strukturnya ditopang oleh ikatan disulfida oleh asam amino cysteine. Tapi kalau enzimnya ini defect, ininya berlebih, maka pembuluh darahnya nanti akan tidak lagi elastis. Akibatnya apa? Ada gangguan kardiovaskular. Nah, elevated homocysteine jadilah venous thrombosis. Jadilah apa? Myocardial infarction stroke. Myocardial infarction stroke. Ya. Jadi ini adalah suatu penyakit kardiovaskular bukan karena penyumbatan pembuluh darah, tapi karena pembuluh darahnya sendiri yang strukturnya berubah. Ya, karena apa? Homocysteinnya banyak, tidak jadi cysteine. Padahal ini ada sulfidril yang bisa membentuk ikatan disulfida untuk menstabilkan struktur pembuluh darah. Jadi ini berbeda dengan misalnya kondisi di mana kalau di metabolisme lipid, ini kalian akan jelaskan pembuluh darah. Ya. Kemudian ada kolesterol jahat yang jadi plak. Gitu ya. Jadi plaknya membuat apa? Pembuluh darahnya sempit. Karena triacylglycerol atau karena kolesterol jahat di situ. Kalau yang saya jelaskan di sini itu struktur pembuluh darahnya sendiri memang sudah jelek karena kekurangan enzim tadi yang membentuk cysteine. Nah, terus bagaimana Pak pengobatannya? Kalau sudah jelas penyakitnya di sini karena kekurangan enzim, berarti dikasihlah enzim ini agar bisa mengubah homocysteine menjadi cysteine. Berikutnya jaundice ya. Saya ingin tanya, siapa di antara kalian yang waktu bayi lahir terus kuning? Kan bisa jadi dari foto atau keluarga ya. Nah, kenapa sih kok ini bisa jadi kuning?
Atau ada yang punya adik yang lahir bayinya kuning atau ponakan? Biasanya karena ibu Ya. anak itu ada golongan Oke, ya, kita lihat di sini. What normally happen? What happen when baby has jaundice? Ya, normally happen tadi kan sel darah merah punya waktu hidup ya. Kalau dia sudah tidak bisa berperan mengeluarkan oksigen makanan, maka dia akan degradasi. Jadilah bilirubin. Bilirubin is processed in the liver and make it soluble in water. Nah, masalahnya adalah pada bayi bilirubin dihasilkan, tapi livernya belum matang, tidak ada enzim untuk mengikatkan bilirubin ke protein yang lain. Akibatnya apa? Bilirubinnya nempel ke protein yang dia bisa tempeli. Misalnya di mana? Kulit, mata, bayinya jadi kuning. Nah, bagaimana caranya agar bayinya tersebut sembuh? Fototerapi itu apa? Jemur. Iya. Cahaya. Oke ya, saya cerita di tahun 10 tahun yang lalu ketika anak saya lahir bulan Desember tanggal 25. Ya, pas libur ya. Libur Natal, dokternya juga akhirnya datang. 2000 ya? Setelah lahir 2 hari kemudian kuning. Fototerapi kan kalau orang Jawa dulu kan dijemur ya, bayinya dijemur. Setelah dijemur hasilnya apa? Gosong. Karena terjadi pembentukan melanin. Ya. Nah, apa sebenarnya tujuan bayinya dijemur? Kalau dari bukan melanin, terapi ini loh. Jadi kan ini ikatan antara bilirubin dengan sesuatu. Ikatannya kuat atau lemah? Lemah. Cukup lemah sehingga dia bisa dirusak. Salah satunya oleh sinar UV. Nah, kalau orang zaman dulu kan dijemur ya, dijemur, tapi jangan tengah hari ya. Dijemur pagi hari jam 8 sampai jam 10. Nanti kalau haus bagaimana? Ya dikasih minum. Jangan sampai dehidrasi. Ya. Jadi nanti apa buktinya kalau bilirubinnya itu sudah pecah dari ikatannya dengan protein di kulit atau di mata? Urinnya akan sangat kuning. Oh. Nah, terus biar nggak dehidrasi bagaimana? Tetap dikasih ASI, gitu ya. Biar urinnya banyak. Kalau urinnya banyak berarti kan nanti kemungkinan besar untuk mengekspresikan si bilirubin itu semakin besar. Ya. Nah, di tahun 10 tahun yang lalu itu kebetulan karena Natal terus gloomy gitu, hujan sehari-hari ya, tidak ada sinar matahari. Saya bingung lah, kalau tidak ada sinar matahari gimana caranya menjemur? Jadilah di sinar UV. Jadi di rumah sakit kalau kalian lihat ada box UV. Jadi mahasiswa, bayi kecil yang kuning. Mahasiswa kuning. Ya, bayi kecil. Bayi kecil yang kuning tadi dimasukkan ke dalam box. Kemudian dipakai cuma popok gitu ya. Dia tetap dikasih ASI, kemudian dia disinar selama sekian jam, diminumin lagi, kemudian disinar lagi. Nah, nanti setelah beberapa waktu, jam tertentu gitu ya, dilihat kadar bilirubinnya dia sudah turun, sudah selesai. Jadi nanti seperti ini, dia jadi kelihatan lebih ada melaninnya gitu ya. Tapi ini nanti akan recover dalam waktu tertentu. Nah, yang terakhir adalah namanya PKU, bukan Pusat Kesehatan Umat, tapi adalah phenylketonuria, yaitu suatu penyakit genetik yang dikode oleh enzim atau gen yang mengkode enzim fenilalanin hidroksilase ini. Di
dia tidak bisa merubah fenilalanin menjadi epinefrin, dopamin, melanin, dan tirosin. Jadi enzimnya ada di mana? Enzimnya adalah di sini. Fenilalanin oleh fenilalanin hidroksilase jadilah ini, tapi karena tidak bisa, maka terjadilah penumpukan fenilalanin. Apa gejalanya? Adalah terjadinya penumpukan fenilalanin dalam darah 30-50 kali lebih tinggi dibandingkan kadar normalnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Fenilalanin hidroksilasenya tidak ada. Fenilalaninnya tidak bisa dirubah jadi tirosin. Dirubahnya jadi apa? Pirufat, laktat, dan asetat, yang mana ketiga ini adalah merupakan metabolit yang toksik pada sel-sel syaraf. Ya, sehingga kalau begini berarti obatnya apa? Berarti kan kerusakan pada gen ini. Berarti dikasih obatnya apa? Fenilalanin tidak bisa diubah jadi tirosin. Ininya tinggi banget, 30-50 kali. Berarti kita perlu enzim untuk mengubah fenilalanin jadi tirosin. Ya, kita bisa kasih enzim ini, fenilalanin hidroksilase. Atau kalau memang ada mutasi pada gen ini, maka terapi gen. Ya, terapi gen nanti dijelaskan di semester 6 bagaimana mekanisme melakukan terapi gen. Nah, yang kita bahas hari ini tadi kita sudah belajar mengenai fiksasi nitrogen. Ya, kita manusia tidak bisa melakukan fiksasi nitrogen. Ada 2 pasang enzim untuk fiksasi nitrogen dari alam. Ya. Kemudian setelah jadi amonia, maka amonia akan diikatkan ke 2 molekul glutamin dan glutamat. Juga enzim yang enzim di situ. Kemudian terkait dengan biosintesis